Biden desak warga Amerika Serikat segera tinggalkan Ukraina, sebut situasi makin gila. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mendesak warga Amerika Serikat untuk segera meninggalkan Ukraina pada Kamis 10 Februari. Biden menyampaikan desakannya tersebut saat Rusia menggelar latihan militer di Belarus dan menambah jumlah pasukannya di dekat Ukraina, menambah kekhawatiran akan invasi. Saat ini ketegangan antara Washington dan Moskwa mencapai titik tertingginya sejak Perang Dingin sebagaimana dilansir AFP. Sejumlah laporan menyampaikan sekitar 130.000 tentara Rusia yang dikelompokkan dalam lusinan brigade tempur dikerahkan di dekat Ukraina. Orang Amerika harus pergi sekarang, kata Biden dalam wawancara yang direkam dengan NBC News. Kita sedang berhadapan dengan salah satu tentara terbesar di dunia. Ini adalah situasi yang sangat berbeda dan segalanya bisa menjadi gila dan cepat, sambung Biden. Biden menegaskan bahwa dalam keadaan apapun dia tidak akan mengirim pasukan Amerika Serikat ke Ukraina, bahkan untuk menyelamatkan orang Amerika jika Rusia menginvasi Ukraina. Itu adalah perang dunia ketika orang Amerika dan Rusia mulai saling menembak. Kita berada di dunia yang sangat berbeda, tutur Biden. Pernyataan Biden dirilis beberapa jam setelah Rusia meluncurkan tank-tanknya melintasi Belarus untuk mengikuti latihan militer. NATO memberikan peringatan keras atas aksi Rusia tersebut dan Barat semakin khawatir perang bisa pecah. NATO menuturkan pengerahan rudal dan peralatan tempur dari Rusia menandai momen berbahaya bagi Eropa setelah 30 tahun sejak runtuhnya Uni Soviet. Sejumlah pemimpin Barat juga telah bolak-balik ke Moskwa untuk berupaya menjaga jalur komunikasi tetap terbuka, namun mereka juga belum mengabulkan permintaan Rusia, di mana salah satunya adalah mengurangi kekuatan NATO di Eropa Timur. Rusia seharusnya tidak meremehkan persatuan dan tekad kami sebagai mitra di Uni Eropa, sebagai sekutu di NATO, kata Kanselir Jerman Olaf Scholz. Untuk mengurangi kemungkinan potensi konflik, pejabat pertahanan Amerika Serikat dan Belarus mengadakan pembicaraan telepon, sebuah peristiwa yang sangat jarang sekali terjadi. Di sisi lain, Rusia juga telah mengirim 6 kapal perang melalui Selat Bosporus, Turki untuk latihan angkatan laut di Laut Hitam dan Laut Azov. Kiev mengutuk kehadiran kapal tersebut sebagai upaya yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk mengisolasi Ukraina dari kedua laut. Moskwa dan Minsk belum mengungkapkan berapa banyak tentara yang berpartisipasi dalam latihan tersebut. Namun Amerika Serikat memperkirakan bahwa sekitar 30.000 tentara telah dikirim ke Belarus dari sejumlah lokasi, termasuk dari timur jauh Rusia. Joe Biden konfirmasi serangan Amerika Serikat di Suriah tewaskan pemimpin ISIS. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan bahwa serangan pasukan khusus Amerika di Suriah berhasil menewaskan pemimpin ISIS. Tadi malam atas arahan saya, pasukan militer Amerika Serikat di barat laut Suriah berhasil melakukan operasi kontraterorisme untuk melindungi rakyat Amerika dan sekutu kami dan membuat dunia menjadi tempat yang lebih aman, katanya dalam sebuah pernyataan. Berkat keterampilan dan keberanian angkatan bersenjata kami telah keluar dari medan perang Abu Ibrahim al-Hashimi al-Quraisy, pemimpin ISIS. Semua orang Amerika telah kembali dengan selamat dari operasi. Saya akan menyampaikan pidato kepada rakyat Amerika nanti pagi. Semoga Tuhan melindungi pasukan kita, sambung Joe Biden seperti dilansir dari ABC News pada Kamis kemarin. Sebelumnya, Pentagon telah mengkonfirmasi pasukan khusus Amerika Serikat berhasil melakukan operasi apa yang disebutnya misi kontraterorisme di barat laut Suriah pada hari Rabu, tetapi tidak memberikan beberapa rincian lainnya. Pasukan operasi khusus Amerika Serikat di bawah kendali Komando Pusat Amerika Serikat melakukan misi kontraterorisme malam itu di barat laut Suriah. Misi itu berhasil besar. Tidak ada korban dari pihak Amerika Serikat, kata John Kirby, Sekretaris Pers Pentagon dalam sebuah pernyataannya. Informasi lebih lanjut akan diberikan saat tersedia, sambungnya.
Menurut seorang pejabat Amerika Serikat, salah satu helikopter yang digunakan dalam misi mengalami masalah mekanis dan kemudian harus diledakkan di darat oleh pasukan Amerika Serikat. Namun tidak ada korban jiwa. Tidak ada rincian yang diberikan tentang apakah itu melibatkan pasukan darat dan helikopter seperti yang diklaim dalam berbagai laporan media sosial yang muncul dari Suriah pada Rabu malam. Koresponden senior ABC di Gedung Putih Mary Bruce melaporkan bahwa sumber yang mengetahui situasi tersebut mengatakan setiap korban sipil yang dilaporkan diakibatkan oleh target atau anggota keluarga yang meledakkan alat peledak pada awal operasi, bukan dari pasukan Amerika Serikat. Unggahan media sosial melaporkan kemungkinan aktivitas militer Amerika Serikat di Provinsi Idlib, sebuah kota di Suriah Barat jauh, dekat dengan perbatasan dengan Turki. Beberapa postingan termasuk video yang tampaknya menunjukkan adegan serangan yang terjadi di malam hari, di mana suara tembakan dan helikopter yang terbang rendah terdengar di dekat kota Atima dan juga Darbalut. Sekitar 1.000 tentara Amerika Serikat ataupun di Suriah beroperasi di Suriah Timur untuk mendukung misi melawan Amerika atau melawan ISIS. Pasukan Amerika tidak beroperasi di daerah yang dikuasai pemerintah di barat laut Suriah, terutama di Provinsi Idlib yang merupakan tempat pelindungan ekstremis selama dekade terakhir. Tetapi mereka secara sporadis melakukan misi kontraterorisme di Idlib, menargetkan berbagai kelompok ekstremis Islam dengan serangan pesawat tak berawak. Misi profil tertinggi adalah serangan darat yang menewaskan pemimpin tertinggi ISIS, Abu Bakar al-Baghdadi, yang bersembunyi di sebuah rumah dekat perbatasan dengan Turki pada 27 Oktober lalu. Sementara itu, Bombardir Suriah, 8 rudal Israel rontok oleh sistem pertahanan Rusia. Pertahanan udara Suriah telah berhasil menembak jatuh sejumlah rudal Israel yang ditembakkan ke Damaskus dan sekitarnya pada Rabu pagi. Demikian pernyataan yang dikeluarkan Kementerian Pertahanan Rusia beberapa jam setelah serangkaian serangan terhadap posisi Suriah oleh Israel. 4 jet tempur F-16 Israel menargetkan daerah Damaskus sekitar pukul 1 waktu setempat pada hari Rabu. Video tembakan pertahanan udara yang membubung untuk menghadapi rudal di langit malam dengan cepat beredar di media sosial. Menurut militer Suriah, rudal itu datang dari wilayah udara Lebanon di satu tempat di Tenggara Beirut. Seorang pejabat Suriah mengatakan serangan kedua datang dari arah dataran tinggi Golan yang diduduki dan menargetkan wilayah Damaskus. Media Suriah melaporkan seorang tentara tewas, 5 terluka termasuk 3 anggota baterai pertahanan udara.